ciri paling mudah jiwa kita itu jiwa qanaah atau tidak. Orang qanaah itu biasanya tidak banyak mengeluh, tidak banyak komplain, tidak banyak protes tentang situasi dan kondisi yang dia dapatkan, yang dia hadapi. Apapun yang menimpa dianggap sebagai anugerah ketetapan dari Allah. Menempuh jalan sufi. Ini nanti Syekh Nawawi dalam Salalem Al-Fudzola memberi 9 wasiat yang harus diperhatikan oleh mereka yang berminat untuk menempuh jalan batin. Mari kita lihat satu-satu yang 9 ini. Siapa tahu bermanfaat untuk kita. Karena kalau mau diteliti, banyak problem-problem hidup kita itu bukan karena dimensi lahiriahnya yang kacau, tapi semuanya berawal dari batin kita yang tidak tergarap serius. Maka tema-tema sufi seperti yang kita bahas malam hari ini menurut saya penting untuk membawa harmoni dan kestabilan dari banyak kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekeliling kita hari ini. Yang pertama harus ditempuh oleh siapapun yang berminat menggarap batinnya adalah taubat. Taubat ini merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh para salikin yang berjalan di jalan sufi. Taubat itu berarti sadar bahwa dirinya punya banyak salah, banyak dosa. Setelah sadar, memohon ampun kepada Allah. Setelah mohon ampun, niat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau itu menyangkut haknya orang lain yang kita langgar atau kita ambil, maka dalam ranah taubat harus kita kembalikan hak orang lain itu. Jadi taubat itu variabelnya 4. Ada penyesalan, ada mohon ampun, ada niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulang, dan ada mengembalikan hak orang lain kalau ada yang terambil atau terikut. Kalau menyesal mungkin agak mudah, karena kita juga sering menyesal kalau melakukan dosa. Mohon ampun ya dengan mengucapkan istighfar pada Allah di banyak kesempatan. Nah, yang ketiga ini yang agak berat. Niat dan berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Kadang-kadang niat untuk tidak mengulangi saja kita ini ragu-ragu. Apa bisa ya Pak, saya tidak mengulang lagi. Melihat watak saya kok ya susah. Kalau niat saja tidak berani, ya tobatnya jadinya tidak utuh, tidak taubatan nasuha. Harus berani niat. Saya niat Pak untuk mati-matian biar dosa ini tidak terulang lagi. Ya bahwa mungkin nanti kepeleset lagi, semoga tidak karena disengaja. Karena kalau disengaja kan sejak tadi sudah menguatkan tekad. Kalau sejak awal tidak berani jamin akan tidak mengulangi lagi, ya namanya tidak jadi tobat. Tobat itu berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal, minta ampun, niat tidak mengulangi lagi, dan mengembalikan haknya orang lain. Jalan pertama, sebelum semua kualifikasi yang lain kita jalankan, ini harus beres dulu. Taubat. Kalau sudah taubat, jalan sufi yang kedua.
ridho dengan pemberian Allah yang kita sebut dengan istilah qanaah. Jadi qanaah ini kondisi jiwa kita yang menerima apapun pemberian dan keputusan Allah terhadap diri kita. Ini namanya qanaah. Ciri paling mudah jiwa kita itu jiwa qanaah atau tidak. Orang qanaah itu biasanya tidak banyak mengeluh, tidak banyak komplain, tidak banyak protes tentang situasi dan kondisi yang dia dapatkan, yang dia hadapi. Apapun yang menimpa dianggap sebagai anugerah ketetapan dari Allah. Nah, itu kalau kita nyampe punya jiwa semacam ini, berarti kita sudah punya jiwa qanaah, menerima apapun keputusan Allah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah komplain, tidak mudah protes, ridho. Nah, ini jalan kedua. Termasuk qanaah juga lebih memilih hal-hal, perkara-perkara, tindakan-tindakan yang utama dibandingkan yang tidak utama, meskipun seandainya yang tidak utama ini boleh secara syariat. Tidak lagi levelnya halal haram, tapi levelnya sudah utama, tidak utama. Tidak utama itu boleh, cuma tidak utama, tidak kualitas nomor satu. Perbuatan kualitas nomor satu itu perbuatan utama. Kita dipukul orang itu boleh kalau ingin balas. Kalau dalam agama namanya qisas. Secara syariat membalas sesuai kadar perbuatan itu boleh, tapi ada yang lebih utama, apa? Memaafkan. Orang yang jiwanya qanaah itu yang dipilih yang memaafkan ini loh. Cirinya apa, Pak? Perbuatan itu utama atau tidak utama? Kalau Syekh Nawawi di situ menyebut perbuatan itu utama kalau dia berhubungan dengan kebutuhan kita, kemenangan kita, kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau ada dua hal, yang ini manfaat untuk dunia, tapi kalau yang ini kita ambil manfaatnya untuk akhirat. Biasanya perkara yang lebih utama itu yang untuk akhirat ini. Dunia kalah sebentar tidak apa-apa. Berapa sih panjangnya umur kita di dunia? Kita sulit di dunia sebentar tidak masalah, karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat jauh lebih utama. Jadi jalan sufi yang kedua adalah pembentukan jiwa yang qanaah. Ridolah, terimalah semua keputusan Allah, pilihlah hal-hal dan tindakan yang utama. Ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga yang harus kita tempuh sebagai seorang sufi adalah zuhud. Zuhud ini seperti qanaah, kondisi jiwa. Kalau zuhud, orang yang jiwanya zuhud ini orang yang Allah nomor satu dalam hidupnya. Dunia dan seisinya rankingnya di bawah Allah. Tidak mungkin orang yang zuhud ini menukar kedekatannya dengan Allah dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi orang zuhud itu kalau definisinya Syekh Nawawi, orang yang mampu meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya lalai dari Allah. Jiwa seorang zuhud itu jiwa yang siap menderita, siap mendapat apa saja, asal tidak jauh, tidak kehilangan Allah. Katanya Syekh Nawawi cirinya 3. Orang yang jiwanya zuhud itu yang pertama orang yang
tidak bahagia hanya karena memiliki dan tidak bersedih hanya karena kehilangan. Maksudnya apa? Orang yang zuhud itu dapat sesuatu itu juga tidak gembira-gembira amat, kehilangan sesuatu juga tidak sedih-sedih amat. Tidak merasa sangat kehilangan sehingga depresi, stres, dan juga tidak merasa sangat senang mendapatkan sesuatu sehingga terlena, euforia, malah jauh dari Allah. Ciri pertama ini. Kita kan kadang-kadang masih labil, masih naik turun. Kedekatan kita dengan Allah antara lain cirinya yaitu tadi, kita sering bahagia yang over ketika mendapatkan sesuatu atau bersedih yang over ketika kehilangan sesuatu. Kalau kita semacam ini berarti jiwa kita belum jiwa yang zuhud. Ciri kedua, seorang yang zuhud itu tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian. Ada orang muji, dia tidak wow, hebatnya aku, atau wah, luar biasanya aku. Dan ada orang mencaci, ada orang mengkritik, dia tidak drop, dia tidak marah, dia tidak kemerungsung, biasa saja. Kadang-kadang kalau kita yang masih muda ini, kalau dipuji sering terlena, kalau dicaci, dikritik, marahnya luar biasa. Kalau postingan kita apa, terus ada yang komentari jelek, atau ada yang ngasih jempol bawah, oh itu kan kita sudah panas. Kalau ketemu orangnya, pingin saya jelaskan Pak detailnya, pingin saya jawab Pak, itu berarti kita masih terpengaruh oleh pujian dan cacian. Orang yang masih mudah terpengaruh ini biasanya sebenarnya dia belum menemukan kemantapan dalam hatinya tentang kebenaran atau kebaikan yang dia miliki. Kalau kita yakin benar, itu dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Kalau kita yakin baik, dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Biasanya yang membuat goyah itu karena kita sendiri tidak terlalu yakin dengan kebenaran dan kebaikan yang kita miliki. Kalau sudah yakin, ya tidak kaget ada orang muji, alhamdulillah semua bukan jasaku, tapi semua adalah anugerahnya Allah. Ada orang mencaci, ada orang mengkritik, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk evaluasi. Jangan-jangan memang ada yang keliru, sehingga setelah ini aku bisa memperbaiki diri. Tidak terpengaruh lagi. Ini berarti jiwa yang zuhud. Yang ketiga, cirinya orang zuhud itu karena sudah punya ciri satu dan ciri dua, orang zuhud ini biasanya hidupnya gembira. Kenapa gembira? Ya karena sudah stabil. Tidak kaget kalau dapat sesuatu, kemudian tidak sedih kalau kehilangan sesuatu, tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian, yo pasti saja dia gembira, hidupnya stabil, tenang, ada apa-apa tidak kaget.